80 dera gitu, 80 cambukan itu kan tidak diterapkan lagi. Itu ada di dalam Al-Quran atau di luar Al-Quran? 80 di dalam kali. Al-Quran. Ada? Kalau udah nikah 100. Bantah aja sama Kumaila yang sejak kecil mondok, bantah pakai L, sejak kecil mondok, apa sejak kecil udah bego. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Bapak Ade Armando? Oke. Apa kabar Kumaila Hakimah? Oke. Blunder. Paling blunder, terblunder, dan sangat blunder, dan blunder banget. Kenapa? Sesuai kita merujuk daripada firman Allah. Apa yang dikatakan Allah, kita masuk ke ruang reaksi. Oke, di mana di samping apa kata Allah ini untuk mereka ya? Apa di mana Allah mengatakan bahwa kemunafikan, kebohongan, kedustaan di dalam Islam Allah akan ungkapkan, Allah akan sidakan, Allah akan tunjukkan sebetapa ternyata kalian itu hanyalah penyesat, pembohong yang ingin merusak Islam. Mana pembuktiannya? Di video ini adalah satu bukti keblunduran totalnya blundernya Anda. Ya, mana yang kuat? Jangan lagi komen di YouTube Bang Daman, karena ini adalah kemusyrikan total buat kalian. Kemunafikan total. Tembak kalian. Perhatikan apa kata Allah. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ولا تلبسوا, jangan engkau campur aduk, haqqa bil batil, kebenaran dengan kebatilan, wa taktumu, nah, dan jangan kau sembunyikan yang benar, wa taktumul haq, jangan engkau sembunyikan kebenaran tersebut, wa antum ta'lamun, padahal engkau tahu. Itu tidak bisa lagi dijadikan pedoman sebagai pedoman bagi kehidupan kita di abad 21 ini. Secara mutlak. Secara mutlak atau apapun. Tapi orang kan tidak melihat apakah itu secara mutlak atau tidak. Tapi yang terpenting adalah Anda mengatakan bahwa tidak bisa dijadikan pedoman. Nah, saya ingin agar pertemuan kita kali ini Anda bisa memberikan pendalaman tuh, penjelasan lebih jauh tentang apa yang Anda maksud. Anda bisa memberikan pendalaman seakan-akan aku dalam banget. Sebagai Al-Quran tidak lagi relevan atau Al-Quran tidak lagi bisa dijadikan pedoman bagi kehidupan kita di masa ini. Gitu, silakan. Ya, mungkin ada beberapa hal kali ya. Kan kalau agama tuh ada urusan moral, ada urusan syariat, ada urusan hukum. Nah, kalau misalnya ngomongin hukum kan sekarang kan kita udah bukan hidup di bawah kekhalifahan Islam gitu. Kita udah menjadi warga negara, dan tiap negara itu boleh membuat hukumnya sendiri. Kita kan jadinya kan ikut hukum negara gitu. Jadinya hukum Islam, misalnya anggaplah ada hukuman kalau berzina kena 80 dera gitu, 80 dera gitu, 80 dera gitu. Delapan 80 cambukan itu kan tidak diterapkan lagi. Itu ada di dalam Al-Quran atau di luar Al-Quran? Ada di dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran. 80 kali. Wow. Ada? Kalau udah nikah 100. Kalau udah nikah 100. 180? Enggak. Kalau belum nikah 80. Kalau udah nikah kan berarti dia selingkuh tuh 100. Kalau dia udah nikah atau pernah nikah itu 100. Oke. Oke. Oke, teman-teman. Di saat inilah kehancuran dari Kumaila. Allah menunjukkan seberapa munafik ini orang. Dia katanya hafal Al-Quran. Masa kita nggak tahu dalil Al-Quran? Nggak percaya? Ntar lagi gue tunjukin. Kan seberapa tidak taunya dia dalam Islam. Kalian justru membanggakannya. Kamu bilang apa? Kumaila sangat cerdas. Cerdas. Oke, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim.
الزانيات والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزانية, penzina perempuan, wazani, dan penzina lelaki. Fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jildah. Maka tiap-tiap satu di antara keduanya laki ataupun perempuan 100 jildah. Cambuk mereka itu 100 kali. 100 ya. Pertama di ayat ini setelah mengatakan tentang zaniyah. Apa zaniyah? Orang menzina tapi belum menikah. Itu dijilid dengan 100 kali. Jilitan. Namun kalau dia sesudah menikah, dia udah menikah, maka itu dirajam sampai mati. Lebih parah saya daripada kamu kan? Kamu 80 sama 100, saya lebih parah. Apa lebih parah? Zina itu 100 kali jilid. Jika muhsan, artinya berzina setelah menikah, rajam sampai mati. Mana 80? Oi, mana 80? Ini yang lu bilang paling paham Al-Quran. Woi netizen, ini yang lu bilang paham banget Al-Quran, paham banget Islam. Itu 80 ya. Kalau udah nikah 100. Ya, kita. Kalau ini 80, kalau udah nikah 100. Mana 80-nya? Penzina tanpa nikah 100 kali, orang yang sudah nikah dirajam sampai mati. Gue lebih parah dari lu, gimana nih? Hey, yang komen tadi, dia sangat cerdas, dia tahu mengenai tentang Islam. Narasi dia 80 kali cambukan. Kalau udah nikah 100. Tahfidz Al-Quran. Paling tahu soal Islam. Paling akademisi. Kita tampol total. Paling tahfidz Al-Quran. Oke. Bagaimana pendapat Anda tentang ini semua? Siap-siap. Pertama ada video dengan judul, tonton ini, Murtadin Kumaila berani sebut Islam agama permusuhan. Oke, di sini tweet. Oke, kita tidak perlu itu, yang kita perlu komenannya. Anjir, gua diserang. Anjay. Nih, Kumaila contoh cerdas beragama. Cerdas banget. Oke, kita lihat yang kedua. Bantah aja sama Kumaila yang sejak kecil mondok, bantah pakai L, sejak kecil mondok, apa sejak kecil udah bengkok. Oke, Kumaila sangat cerdas banget. Nusantaraku, takut banget. Kita tunjukkan sebodoh apa dia, setidak tahu apa dia, teman-teman. Tenang. Karena Allah seperti dalil yang Allah katakan tadi, kalau kamu udah nggak tahu apa yang kamu tidak tahu itu, ya, aku yang akan membongkar bahwa itu adalah kemunafikan, bahwa itu adalah kebohongan yang kamu buat-buat. Terbongkar hari ini. Oke. Gue mau ketawa. Oke, sekarang di konten yang kedua. Kita lihat nih, gue diserang sama pro Kumaila nih. Oke, video yang kedua. Faktanya Kumaila sudah hafal dan paham Al-Quran. Dia fasih dalam bahasa Arab, makanya dia ngerti. Oke, itu video kedua. Nih video ketiga. Gue diserang sama orang yang nggak tahu apa-apa. Ini pasti yang biasanya nyerang Oten sih. Oke. Video ketiga. Ya. Oke, ini dia ngakak Mas ini yang terlihat hanya membaca buku agama terbitan tingkat SMP, bodoh-bodohkan Mbak hafal Al-Quran sejak kecil. Karena bentar lagi terbongkarnya dia katanya hafal Al-Quran. Masih nggak tahu dalil Al-Quran? Nggak, kebodohan mereka yang diungkap oleh Allah secara langsung.
Buat kalian semua, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa bagikan. Kalau bisa dibuat jadi kaset, kirim ke depan rumah si Kumaila. Kamu 80 sama 100, saya lebih parah. Apa lebih parah? Zina itu 100 kali jilid. Jika muhsan, artinya berzina setelah menikah, rajam sampai mati. Mana 80? Oi, mana 80? Ini yang lu bilang paling paham Al-Quran. Woi, netizen. Ini yang lu bilang paham banget Al-Quran. Paham. Oke, sedikit penjelasan. Kemunafikannya dia ya. Pertama, kesalahan dia pertama. Bahkan itu di Al-Quran ya. Yang tadi aku bawa itu di Al-Quran. Apa yang dia katakan bahwa di dalam Islam itu jilidnya itu 80. Kalau udah nikah 100. Padahal nggak ada. 50 nggak ada nih. Ini nggak ada. Ini nggak ada. Yang ada 100 kalau zina biasa. Kalau muhsan rajam sampai mati. Terus relevansi daripada hukum ini bukan hukum dalam konteks apa wajib tangkap si penzina, wajib rajam. Bukan konteks paksaan untuk melakukan ini semua. Karena stigma akal dia seakan-akan gini. Ya. Ini Indonesia, stigma akal dia Indonesia. Nah, Indonesia punya hukum, punya HAM, ya kan? Ya, Indonesia punya hukum, Al-Quran juga punya hukum. Seakan-akan hukum Al-Quran terbalik rajam dan jilid pada zina, seakan itu wajib ditegakkan. Seakan itu wajib ditegakkan. Dan kalau kedapatan wajib banget ambil tuh orang, kalau dia udah nikah langsung bunuh. Itu stigma akal dia, bukan stigma akal kita Islam. Sehingga hukumnya Al-Quran ini tidak bisa diberlakukan. Untungnya ada hukum Indonesia. Kalau tidak, kalau berlaku hukum Islam semua pada mati, kena rajam gitu ya, mulu bilang kan. Nah, karena dikekang hukum ini sehingga hukum Al-Quran ini tidak bebas ya kan. Karena yang lu tahu tentang rajam dan jilid itu wajib ya kan. Oke, simak baik-baik. Ini ilmu tinggi, mungkin otak-otak kosong kayak lu nggak akan sampai mungkin ya. Oke, kita jelaskan. Kita buka dulu di hadis Al-Arba'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhillu damul imri'il muslimin illa bi ahadits thalas. Sayyibuz zadi adalah orang yang berzina. Nah, klasifikasi berzina ini dijelaskan apa? Zina apa? Zina muhsan. Anna imra'atan min Juhainah atat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa sesungguhnya ada seorang perempuan daripada Bani Juhainah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya hubla min zina. Wa hiya hubla, dan dia itu hamil. Minazani, daripada orang yang berzina. Faqalat, dia berkata kepada Nabi, ya Nabiya, wahai Nabi, asabtu, tegakkan, artinya asabtu, timpakan hukum had kepadaku, hukum rajam tadi. Faqimhu alayya, dan tegakkan hukum had itu kepadaku, hukum rajam tadi, di mana rajam itu adalah dilempari batu sampai mati. Fada'a Nabi, maka memanggil Nabi. Siapa yang dipanggil? Waliyah. Memanggil apa namanya itu? Walinya. Baik, abangnya dan semuanya lah. Pokoknya yang menjadi walinya. Ahsin ilaiha, pelihara dia dengan baik-baik. Fa idza wada'at, apabila dia telah melahirkan, fa'tini, maka datangkan dia kepadaku. Fa fa'ala, maka dikerjakan oleh walinya. Fa amara biha, maka diperintah. Berarti dari satu sisi pemahaman kita bahwa perempuan ini, indikasi yang kita dapati, perempuan ini datang kepada Nabi dan mengaku bahwa dia telah berzina muhsan. Terus, apakah Nabi yang memerintahkan rajam? Tidak, dia yang meminta dan menyerahkan diri. Asabtu haddan, berlakukan had kepadaku. Fa'akimhu alayya, tegakkan hukum itu di atasku. Dia yang minta kan. Lalu Nabi katakan, panggil walimu. Setelah engkau memanggil walimu, datangkan walimu kepadaku. Datang walinya. Ayahnya kayak atau siapa, pokoknya walinya lah. Ketika datang, pelihara wanita ini baik-baik. Artinya apa? Jaga dia sampai dia melahirkan. Wa wada'at,
apabila nanti dia telah melahirkan, fa'atani, datangkan kepadaku. Fa'tini, maka datangkan kepadaku. Maka diperintahkan oleh Nabi SAW saat selesai dia melahirkan, maka diberlakukan hukum rajam tersebut kepadanya. Artinya apa? Ambil Umar, ikat dia di tengah lapangan. Maka saat itu diberlakukan hukum rajam dengan dilempari batu dia sampai mati. Tapi saat itu ketika jenazahnya diturunkan, Nabi datang dan menyolatinya. Tapi Umar protes. Kata Umar, Nabi, engkau menyolati ini orang. Nabi, engkau mensolatkan ini wanita. Hah? Waqad sanat. Dia telah berzina, Nabi. Nabi menjawab, laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'athum wa hal wajadta taubatan afdala min anjadat binafsiha lillahi ta'ala. Kata Nabi, dia melakukan pertaubatan yang sangat besar. Bahkan jika engkau ingin membandingkan Umar dengan 70 pertaubatan yang terjadi di negeri di negeri Madinah ini, dengan pertaubatan dia tidak ada bandingan. Mana yang lebih mulia engkau dapati pertaubatan yang paling afdal, yang paling tinggi dibalik seseorang yang berani menyerahkan nyawanya demi Tuhannya, demi menjalani hukum Tuhannya. Indikasinya apa? Dia yang menyerahkan diri, bukan Nabi yang menjemputnya. Setuju? Oke. Kasus kedua, si Mu'az. Si Mu'az ini mengaku kepada bapak tersebut, aku telah menzinai seorang budak. Ya. Aku telah menzinai seorang budak. Bilang sama ayahnya, fa'akhbirhu. Datang ya bapak kepada Nabi, fa'akhbirhu, sampaikan. Bima sanata yang telah kuceritakan, la'allahu yastaghfiru laka. Gini, wahal Ma'is. Datanglah kepada Rasulullah SAW. Fa'akhbirhu, sampaikan itu semua. Bima sana'ata, apa-apa yang telah engkau lakukan. La'allahu yastaghfiru. Semoga-semoganya. Ya, la'allahu. Semoga-semoganya diampunkan bagi engkau. Jadi singkat ceritanya saat itu, si Mu'is, dia telah melakukan perzinahan dengan seorang budak. Maka saat itu dia datang kepada Rasulullah. Dia melaporkan, awalnya dia bercerita kepada ayahnya. Setelah itu dia datang kepada Rasulullah pada katakan, wahai Rasulullah, aku telah berzina. Saat itu Rasulullah berpaling. Dia datang mengitari Rasulullah, berada di depan Rasulullah. Rasulullah, aku telah berzina. Rasulullah berpaling lagi. Dia datang lagi ke depan Rasulullah, aku telah berzina Rasulullah. Setelah itu Rasulullah berpaling lagi, dia tetap datang dan mengakui perzinahannya. Kata Rasulullah, apakah engkau menyentuhnya? Ya Rasulullah. Apakah engkau berbaring bersamanya? Ya Rasulullah. Apakah engkau bersetubuh dengannya? Benar, tepat ya Rasulullah. Maka ambillah hukum kepadaku ya Rasulullah. Berarti ini kisah dua orang. Maksudnya bukan beda waktu ini ya. Nah, si cewek tadi udah ngaku. Nah, sekarang si cowok ini. Itu beda hadis dan beda waktu dan beda zaman, beda kejadian. Udah. Jadi ceritanya berarti hukum rajam itu datang karena pengakuan. Bukan karena ditangkap dan mengambil rajam gitu kan. Nah, dia ngaku. Maka ambillah rajam itu. Maka ambillah ketentuan itu kepadaku. Nah, bedanya cerita Mu'is, begitu dia kemudian ingin dirajam. Ketika ingin dirajam dengan ikhlas hati dia mau merajam. Mau ikut rajam. Ketika dirajam saat itu, ketika dilempari batu ternyata sakit. Dia malah kabur. Dia kabur. Kabur si Mu'is. Begitu kemudian si Mu'is kabur, dikejar oleh seorang sahabat. Kalau si sahabat yang Nabi tidak mengejarnya, tapi para sahabat juga tidak mengejar. Hanya beberapa orang yang datang mengejar, termasuk seseorang yang bernama Abdullah tersebut. Dia mengambil tulang betis, tulang betis daripada unta, melemparnya dari jauh hingga kena di kepalanya, lalu dia meninggal. Dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, yang tadi kabur daripada rajam telah aku kejar dan aku dapati dan aku melemparnya dengan tulang betis. Hingga kemudian apa? Meninggal si Mu'is. Kata Rasulullah,
Bagaimana jika engkau membiarkan dia kabur dan dia pergi ke suatu tempat, dia nangis semalam-malaman, dia bertaubat kepada Allah, Allah pasti akan mengampunkannya. Artinya tahu nggak apa? Konteks kepala kamu yang tadi mikirnya seakan-akan hukum itu berlaku karena sebuah kewajiban, apa namanya itu, kewajiban daripada daulah Islamiyah misalnya. Bukan. Itu hukum klasifikasi jika orang itu mengaku, datang mengaku aku berzina dan aku mau. Artinya gini, hukum rajam itu jika kamu memilih untuk menerima rajam. Artinya apa? Mempersembahkan jiwamu kepada Allah. Jadi cara menebus dosa zina muhsan itu dengan mempersembahkan nyawa. Kalau kamu mau. Dan kalau kamu tidak mau, maka rahasiakan. Makanya ada indikasi di awal hadis, Nabi berpaling sampai 4 kali. Terus Nabi memicu. Apa yang dikatakan Nabi? Apakah kamu tidur dengannya? Apakah kamu berbaring dengannya? Apakah kamu menyentuhnya? Apakah kamu berselubuh dengannya? Artinya apa? Indikasi 4 kali Nabi berpaling untuk menunjukkan apa? Ini rahasia, seharusnya lo simpan. Lo nggak ngambil hukum ini juga nggak apa-apa gitu. Tinggal lo tobat kepada Allah. Mana tahu masih punya ampunan dari Allah. Tapi dia nekat ngambil hukum itu. Padahal dia nggak sanggup, kan? Nah, jadi hukum rajam ini artinya apa? Menembus nyawa karena dosa. Seperti wanita yang tadi, ketika dia menembus nyawa dengan dosa, Allah berikan dia tempat yang tertinggi karena memberikan nyawanya kepada Allah karena dosanya. Itu menunjukkan hukum jilid dan hukum rajam yang tadi batal. Kenapa di Indonesia tidak dilakukan? Karena nggak ada yang mau. Andai kan yang mau boleh berlakukan. Cuman apa namanya itu, ati Allah wa ati Rasul wa ulul amri minkum. Artinya apa? Jika kepemerintahan telah menerbitkan HAM, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau satu waktu ada orang misalnya bodoh amat sama pemerintahan, datang ke kadi, di sini nggak ada kadi sih, nggak bisa berlaku hukumnya karena nggak ada kadi, nggak ada hakim, nggak ada kadi, nggak ada banyak hal-hal yang menjadi syarat untuk itu berlaku, banyak hal yang tidak ada gitu kan. Nah, jadi yang mau kita katakan bahwa otak bodohmu, gagalmu tadi, seakan-akan hukum itu emang udah wajib berlaku, mau siapapun presidennya, mau dimanapun negaranya, wajib berlaku, tapi sebenarnya tidak berlakunya karena pemerintahan yang membatasinya gitu. Tidak, padahal hukum itu dirunutkan ketika kamu mau mengaku, emang kamu ikhlas mau menerima pertukaran nyawamu dengan segala dosamu. Ketika mau, kalau nggak mau ya nggak apa-apa, tinggal tobat aja. Makanya Nabi mengindikasikan 4 kali berpaling agar si pemuda tersebut memutuskan untuk bertobat. Kenapa Nabi memarahi sahabat yang melemparkan tulang betis itu? Karena apa? Bisa jadi, kamu tahu nggak arti indikasi kabur? Indikasi kabur itu untuk menunjukkan bahwa ya silakan. Gak apa-apa, oh berarti kamu belum siap menerima, berarti kamu belum siap untuk memberikan nyawa untuk sebagai balasan daripada dosamu. Kalau kamu gak siap, yaudah Nabi biarin. Makanya Nabi gak mengejar. Nah, jadi indikasinya tuh gini. Di antara 2 hadis ini relevansi yang kita dapat bahwa hukum rajam, hukum jilid itu bukan hukum yang kejam. Kalau kamu mau menubalkan nyawamu demi Allah, silakan. Nggak mau, nggak apa-apa. Itu. Nah, jadi bukan hukum yang terkekang karena pemerintah, bukan, men. Karena sistem dalam mustambat hadis. Ya, kenapa bisa keluar hukum seperti itu? Kenapa saya bisa tahu seperti itu? Karena gini, ini saya contohkan ke kamu saja ya. Kamu kan seorang manusia. Perkataan kamu hari ini tidak bisa disamakan dengan perkataan harimu 3 hari yang ke depan, sekalipun sama. Maksudnya? Soalnya hari ini kamu ngomong gini. Aku gini. Aku nggak mau makan di hari itu. Di hari Minggu, kamu juga ngomong, aku nggak mau makan. Kata-kata aku nggak mau makan ini jika didengar oleh orang, berarti apakah kita bisa mengambil kesimpulan kamu itu sedang tidak mau makan selamanya? Kan nggak bisa. Harus ada relevansi waktu dan ada penyebab daripada hal tersebut. Bisa jadi di hari Senin kamu mengatakan aku nggak mau makan karena kamu kenyang. Bisa jadi di hari Kamis kamu mengatakan aku tidak mau makan karena saat itu kebetulan kamu sedang sakit perut.
Nah, ataupun mah kamu naik, nah, sehingga kamu nggak makan. Jadi keduanya apakah kontradiksi? Tidak, tergantung relevannya waktu. Misalnya, di dalam narasi, kan Nabi itu manusia sama sepertimu. Bedanya Nabi kata-katanya itu dirangkum dan dibawa untuk dirangkum. Setelah kemudian dirangkum, dijaga kata-kata tersebut agar tidak berubah dan menjadi panutan hukum bagi umat-umatnya. Andaikan kamu nabinya, perkataan kamu juga seperti itu. Perkataan hari Rabu belum tentu sama seperti perkataan hari Selasa, di mana kedua-duanya itu punya maurudah. Artinya punya adanya indikasi untuk mengambil hukum daripada hal tersebut. Bisa jadi yang ini lebih umum, bisa jadi ini yang lebih khusus. Wah, ini materi tinggi usul fiqh, kamu gak akan paham. Misalnya, kamu ngomong gini, di hari Rabu kamu bilang, aku gak suka singkong. Di hari Minggu, kamu bilang, aduh aku suka singkong, aku lagi pengen singkong. Apakah ini kedua kata-kata kamu yang kontradiksi di dalam hidupmu? Tidak, ketika didengarkan oleh orang. Bisa jadi kamu tadi gak suka singkong, ya karena kamu kenyang. Yang kedua, kamu mengatakan aku suka singkong. Kenapa? Ya karena kamu lagi pengen. Untuk menunjukkan apa? Ada konteksi, ada jalur indikasi, kapan waktunya, relevansi waktunya. Hingga kemudian kita dapati hukum. Ini dua kata-kata yang tidak kontradiksi. Sama seperti yang dikatakan tadi. Di dalam bab zina tadi, zina muhsan. Seseorang memberikan nyawanya dan menerima segala ganjarannya sampai dia meninggal. Nabi menyolatinya. Nabi mengakui pertobatannya luar biasa. Kepada si Muiz, dia kabur. Apakah Nabi kejar? Tidak kejar. Kenapa? Karena Nabi tahu bahwa ini bukan hukum yang menjadi runutan wajib orang ditangkap, dirajam. Tidak. Tapi kalau kamu mau menyerahkan nyawamu. Buktinya Muiz tidak mau. Dia kabur. Nabi tidak mengejar. Cuma sahabat aja giroh untuk merajamnya. Ya udah. Bahkan Nabi menegur sahabat tersebut. Oke. Seperti itu ya teman-teman. Jazakallah yang telah berhadir di channel Daman Al-Mantiki. Al-Mantiki Reaction. Salam akal sehat. Jangan lupa selalu untuk logika kumela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.